Nama saya Theo, hairstylist The Captain Barbershop Jogja. Merespon banyaknya DM, WhatsApp yang masuk dan menanyakan tentang haircut, hairstyle, sehingga kami berinisiatif membuat channel YouTube untuk memberikan edukasi dan informasi. Berikut tips customer biar gak salah potong pada saat datang ke barber. Yang pertama, konsultasikan dengan capster. Biasanya capster akan mengedukasikan selama 2 menit sampai 3 menit. Nanti capster akan menganalisa, mengidentifikasi jenis rambut kalian, entah itu gelombang, ikal, lurus, atau afro. Bentuk wajah kalian, apakah itu round, square, oval, triangle, ataupun diamond. Kemudian bentuk tulang kepala ataupun tengkorak. Biasanya kan ada benjolan-benjolan bagian samping sini sama belakang gitu yang nggak rata. Jadi itu perlu diedukasi sama capster. Setelah capster menganalisa, nanti capster bakal nanyain kalian cukur untuk kebutuhan apa, pekerjaan, sekolah, atau buat model, dan lain sebagainya. Setelah ada kesepakatan model rambut apa yang akan kalian inginkan, nantinya capster bakal langsung mengeksekusi rambut kalian. Yang kedua, customer sebaiknya tahu nama-nama model cukuran rambut agar tukang cukur dan customer tidak terjadi kesalahpahaman. Misalnya, fade, taper, side part, pompadour, maupun French crop, dan lain sebagainya. Yang ketiga, customer bisa membawa referensi foto dari Google maupun Instagram seperti yang kalian inginkan. Yang keempat, customer tidak-tidaknya tahu ukuran sepatu clipper yang nantinya bakal menentukan tingkat ketebalan dan ketipisan rambut. Banyak saya temui kasus di barber pada saat ditanya capster, mau potong model apa mas? Jawabnya seperti ini. Yang pertama, terserah masnya aja, bagaimana bagusnya, rapiin aja, ditipisin dikit aja mas, jangan tipis-tipis. Kayak gitu tuh capster bingung. Ya intinya kalau jadi customer masuk mau potong ya jangan pasrah. Kalian bisa menentuin model apa yang cocok buat bentuk kepala kalian. Jadi sebelumnya kalian bisa konsultasi pada capster model potongan apa yang akan kalian inginkan. Kemudian customer salah sebut nama potongan. Misalnya, mas degradasi aja, fade, undercut, dan lain sebagainya. Dan setelah dieksekusi capster, mereka mengeluh nggak cocok sama hasil yang diinginkan. Padahal capster udah bener-bener mengeksekusi seperti apa yang diinginkan customer di awal tadi. Ternyata setelah dikomunikasikan kepada customer, terjadi kesalahpahaman di awal tadi. Customer salah sebut nama model potongan yang diinginkan. Padahal capster udah mengeksekusi sesuai dengan permintaan customer. Itulah kenapa customer harus tahu nama model potongan. Ada lagi banyak pertanyaan, kenapa styling saat di barber kelihatan bagus, dan pas pulang setelah keramas kelihatan nggak serapi di barber. Biasanya penyebabnya memang cukuran itu hancur. Setidaknya kalau cukuran itu bener, walaupun dikeramas, potongan itu tetap kelihatan rapi. Kemudian kalau emang bener-bener pengen bagus, harus pakai hair dryer. Kalau nggak, produk semacam pomade, clay, atau powder. Kemudian ada customer yang nunjukin foto. Misal yang ditunjukin itu foto bule, udah jelas dia keren, rambutnya lurus, di styling apa aja bisa. Nah, yang dipotong, customer kan bisa menilai bentuk kepala yang dipotong itu kayak apa, jadi rambutnya kayak apa. Nah, kasus seperti ini, model rambut orang bule tidak bisa diaplikasikan ke potongan orang Indonesia. Akan tetapi, capster akan memaksimalkan hasil potongan yang sesuai dengan bentuk kepala dan rambut orang-orang Indonesia. Sering terjadi ada request jangan disasak mas. Mereka berpikir kalau pakai gunting sasak bakal ngerusak rambut, padahal itu tergantung capsternya. Kalau emang gunting sasak merusak rambut, kenapa gunting sasak itu diciptakan? Nah, untuk teknik yang benar menggunakan gunting sasak, yaitu 25% dari ujung rambut. Biasanya gunting sasak digunakan untuk jenis rambut yang tebal. Berikut ada 2 jenis potongan model rambut. Yang pertama, modern haircut. Modern haircut itu sendiri dominan tipis dan sebagian pengerjaannya menggunakan clipper. Kemudian, modern haircut itu sendiri terbagi menjadi 2, potongan samping dan atas.
potongan samping itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu fit dan taper. Saya jelaskan, untuk taper terbagi menjadi tiga, potongan taper, temple taper, dan fit taper. Untuk potongan fit terbagi menjadi tiga. Yang pertama, low fit. Untuk low fit itu sendiri patokan 0 1 cm di atas telinga. Kemudian medium fit, patokan 0 2 cm di atas telinga. Dan yang terakhir, high fit. High fit itu sendiri patokan 3 cm di atas telinga. Untuk potongan atas dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, side part atau belah samping. Potongan ini adalah potongan sejuta umat. Potongan ini cenderung formal, biasanya sering dijumpai pada anak sekolahan dan pekerja kantoran. Yang kedua, quiff. Quiff juga belah samping, bagian atas agak pendek, styling natural. Yang ketiga, slick back, bagian atas panjang, styling sisiran ke belakang. Yang keempat, pompadour. Pompadour ini belah samping, bagian depan styling bervolume. Yang kelima, pike atau faux hawk. Biasanya yang atas styling berdiri. Yang keenam, French crop atau Caesar cut. Biasanya bagian atas tekstur, bagian depan berponi. Yang ketujuh, ball brush atau crew cut. Biasanya potongan ini pendek, sering dijuluki potongan TNI atau potongan ospek. Yang kedelapan, man bun atau top knot. Biasanya potongan ini bagian samping tipis, bagian atas untuk stylingnya ditarik ke belakang, kemudian diikat. Yang kedua, classic haircut. Classic haircut itu lebih dominan pakai gunting atau long trim. Untuk saat ini ada potongan rambut yang lagi booming di Indonesia, yaitu Korean hairstyle. Untuk Korean style ini dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, two block. Two block ini untuk bagian samping tidak terlalu tipis, dia masih kelihatan tebel. Untuk bagian atas panjang, berponi ke arah depan, tapi cocok untuk sehari-hari. Yang kedua, coma hair atau curtain haircut. Biasanya bagian samping tidak terlalu tipis, dia masih agak tebel, bagian atas belah tengah. Yang ketiga, layer bowl. Biasanya yang atas panjang, berponi, styling menyerupai mangkok. Yang keempat, mullet. Biasanya mullet itu bagian samping tipis, bagian belakang dibiarkan agak panjang, bagian atas styling messy. Berikut ada beberapa tips dari kami yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, untuk kalian yang memiliki bentuk jidat lebar atau berbentuk M, potongan rambut yang cocok adalah French crop, two block, pompadour. Jadi kalau potongan yang berponi biasanya lebih cocok untuk jidat yang lebar. Kemudian bagi kalian yang memiliki bentuk jidat M, itu lebih cocok potongan pompadour atau brush, karena bentuk jidat M nggak cocok untuk style belah samping, dia akan lebih cocok ke atas atau mengikuti pertumbuhan rambut. Yang kedua, untuk anak rambut yang tumbuh di bagian depan sebaiknya tidak perlu dipotong. Takutnya kalau anak rambut ini semakin dipotong, jidat akan kelihatan lebar, padahal misal mau menunggu tumbuh biar sama rata dengan yang lain harus menunggu berbulan-bulan. Bagi kalian yang memiliki rambut ikal atau keriting, potongan yang cocok adalah natural curly, French crop, brush. Yang keempat, kalian harus tahu arah unyeng-unyeng dan arah tumbuh rambut. Kalau arah rambut itu ke kanan, sebaiknya disisir ke kanan. Begitu sebaliknya, jika arah unyeng-unyeng ke kanan, kalian sisir ke kiri, maka pasti ada bagian rambut yang bakal jigrak. Yang terakhir, bagi kalian yang menginginkan potongan hard part, perlu diketahui kalian harus paham model rambut tersebut tuh kayak gimana. Karena potongan hard part ini rambut bagian atas terpotong. Kalau misal mau mengganti model, kalian harus menunggu sehingga rambut sama panjang. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Untuk lebih lengkapnya, kami akan bahas di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.